Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Ati Sumiati SPDMM, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Akuntansi FEB UNJ, sekaligus dosen pembimbing praktikan dalam praktik kerja lapangan. Yang saya hormati Ibu Igna Radia, selaku Vice President Unit Finance Controller PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ihsan Prasetya, selaku manajer sekaligus pembimbing praktikan dalam praktik kerja lapangan pada subunit Accounting and Fixed Asset pada Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia atau Telkominfra. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya saat ini saya dapat memaparkan hasil praktik kerja lapangan saya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memaparkan hasil laporan saya, izinkan saya, Maharani Amelia Putri Sejati dengan NIM 1715623078 dari program studi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia atau Telkominfra. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan, kepercayaan, dan serta ruang belajar yang telah diberikan kepada saya untuk melaksanakan praktik kerja lapangan pada unit Finance Controller, Subunit Accounting and Fixed Asset. Pengalaman, bimbingan, dan ilmu praktis yang didelegasikan oleh Bapak Ibu sekalian kepada saya sungguh akan menjadi landasan yang kuat untuk saya dan sangat berharga tentunya bagi kesiapan profesional saya di masa depan. Dan pada hari ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan laporan hasil saya selama 4 bulan menjalani praktik kerja lapangan di Subunit Accounting and Fixed Asset, Unit Finance Controller. Pemaparan laporan ini akan terbagi secara sistematis ke dalam 6 agenda utama. Yang pertama, pendahuluan yang melatar belakangi pelaksanaan program praktik kerja lapangan praktikan. Yang kedua, profil perusahaan yang mana akan mengulas visi, misi, dan lini bisnis dari Telkominfra. Yang ketiga, pelaksanaan kerja yang mana terkait lingkup tugas dan relevansi dengan akademik dari praktikan. Yang keempat, yaitu mengenai laporan praktik kerja lapangan dari praktikan itu sendiri. Dan yang kelima, akan membahas mengenai kendala dan solusi yang mengidentifikasi hambatan di lapangan beserta pemecahannya. Yang keenam akan ditutup dengan kesimpulan dan juga Masuki poin saran utama, yakni mengenai latar belakang. Pelaksanaan program ini didasari oleh meningkatnya tuntutan kompetensi di bidang akuntansi, di mana seringkali terdapat kesenjangan dinamis antara teori akademis di perkuliahan dengan praktik real di industri, atau mungkin umumnya kita sebut dengan skill mismatch. Disinilah, Universitas Negeri Jakarta mengambil peran strategis untuk membekali mahasiswa melalui integrasi pembelajaran akademik ke dalam ranah aplikatif. Oleh karena itu, PKL di industri menjadi sarana krusial untuk mengimplementasikan kompetensi tersebut. Adapun tujuan utama dari program ini adalah untuk memenuhi persyaratan validitas akademik mata kuliah, mengembangkan sinkronisasi pengetahuan teoritis dengan praktik nyata di industri, serta mengekskalasi kemampuan profesional kerja seorang praktikan. Melalui proses tersebut, manfaat yang diperoleh mencakup pemenuhan standar akademik, peningkatan ketajaman keterampilan teknis di industri, serta pengembangan kapabilitas diri dalam beradaptasi di lingkungan kerja profesional. Selanjutnya, mengenai profil perusahaan, saya berkesempatan untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia atau yang sering disebut dengan Telkominfra, yang merupakan bagian dari Telkom Group dan beroperasi penuh sejak tahun 2014. Telkominfra sendiri ini bergerak di bidang jasa atau jasa layanan penyedia infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, yang untuk pusat dari kantornya ini berada di Telkom Landmark Tower lantai 19 di daerah Jakarta Selatan. Untuk Infra sendiri memiliki 3 lini bisnis utama, yaitu Infra Network Service, Submarine Cable Service, dan juga Power Solution. Seluruh operasional ini didorong oleh visi korporat, yaitu to be the most preferred telco infrastructure service provider in the region, dan misinya yakni deliver the best value to customer through service excellence, dengan mengimplementasikan budaya kerja akhlak. Dalam pelaksanaan kerja, metode yang saya terapkan meliputi 3 tahapan, yakni observasi terhadap alur sistem prosedur pekerjaan di subunit saya, yaitu accounting dan fixed asset, lalu partisipasi aktif pada job desk accounting dan fixed asset, serta evaluasi berkala atas output kerja guna meminimalisasi resiko kekeliruan data. Karena bagaimanapun juga, saya melaksanakan praktik kerja lapangan di unit accounting. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih yang saya lakukan atau kerjakan selama pelaksanaan kegiatan di praktik kerja lapangan saya di subunit accounting fixed asset. Oke, untuk unit di finance control atau subunit accounting fixed asset sendiri, saya rasa banyak sekali relevansinya dengan mata kuliah saya, entah itu pengantar akuntansi, lalu akuntansi keuangan menengah, lalu juga akuntansi keuangan lanjut, dan mata kuliah akuntansi lainnya yang mana fokus utamanya ini ada di accountingnya atau akuntansinya maupun fixed assetnya. Dan
Hal itu terbukti dengan beberapa job desk saya, bisa dilihat di atas ini, yang mana mayoritas bahkan seluruhnya ini sangat berkaitan erat dengan akuntansi. Untuk job desk saya sebenarnya saya kelompokkan kembali menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada accounting kuartal, ada accounting monthly closing, dan juga fixed asset management. Untuk accounting kuartal sendiri, umumnya biasanya saya akan bantu konspek, di mana konspek ini berisi seluruh informasi mulai dari kas dan setara kas, lalu juga ada mengenai piutang, utang, lalu hal-hal lainnya mulai dari F1 maupun F20, baik itu secara IDR atau rupiah maupun mata uang lainnya, yang mana ini akan menjadi data pendukung atau umumnya kita sebut sebagai KKP atau kertas kerja pembantu laporan keuangan gitu. Nah, setelah konspeknya selesai, biasanya saya akan membantu untuk memindahkannya ke dalam laporan keuangan, mapping angka-angka yang ada di konspek ke laporan keuangan. Tapi sebelum itu, biasanya akan di cross check atau review terlebih dahulu oleh manajer saya. Dan setelah masa review itu, saya biasanya menyiapkan blank dari laporan keuangan yang akan digunakan nanti diisi dengan angka-angka yang konspek gitu. Dan setelah itu, setelah laporan keuangan selesai, konspek selesai, akan dibuatnya direktur statement yang akan ditandatangani oleh direktur utama dan juga direktur keuangan sebagai data pendukung untuk laporan keuangan ini diajukan ke auditor eksternal. Dan sebelum diajukan ke auditor eksternal, biasanya saya membantu untuk proses audit dengan auditor internal atau kita sebut dengan IA atau internal auditor. Yang mana sebenarnya saya tidak sendiri, juga ada beberapa staff accounting lainnya dan juga manajer saya. Lalu selanjutnya, kelompok kedua ada accounting monthly, yang mana umumnya kalau kuartal itu dilakukan 3 bulan sekali bertahap. Kalau accounting monthly biasanya dilakukan di awal bulan, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 8, untuk berkaitan dengan penutupan atau closing dari bulan tersebut, contohnya bulan Januari, Februari, Maret, April. Biasanya saya terlibat dalam checklist closing, lalu melakukan posting jurnal accrual dan reverse, serta menyusun listing mulai dari listing BMHD atau biaya yang masih harus dibayar, lalu PPh final, lalu juga biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya pun sampai dengan listing revenue, yang mana lebih kepada cross check apakah data yang diberikan oleh subunit terkait itu sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam SAP gitu. Lalu selanjutnya yang terakhir ini mengenai fixed asset management atau fixed asset. Umumnya saya akan melakukan perhitungan depresiasi aset. Jadi di sini depresiasinya itu biasanya saya hitung terlebih dahulu di KKP atau kertas kerja pembantu per bulannya. Lalu setelah itu, setelah akhir bulan, saya akan menjalankan depresiasi di SAP dengan kode APAP, lalu akan di cross check apakah nominal atau angka yang ada di SAP sesuai dengan yang ada di KKP. Lalu setelah itu, jika sudah, KKP-nya akan diupload dan dikirim untuk informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai depresiasi aset di Telkominfra. Selanjutnya, itu ada menyusun draft administrasi dari mengenai pengadaan aset, mulai dari ada PO, BAST, lalu juga ada mengenai invoice gitu. Jadi pengadaan-pengadaan aset. Lalu selanjutnya ada verifikasi keabsahan dokumen melalui proses vouching gitu. Di saat awal saya diminta untuk melakukan vouching mengenai harga perolehan dan juga depresiasi yang ada di laporan keuangan, lalu juga yang ada di dalam KKP atau kertas kerja pembantu dan juga yang ada di dalam SAP seperti itu. Seluruh rangkaian tugas ini merelevansikan dan memperdalam pemahaman saya terhadap mata kuliah seperti tadi saya sudah paparkan di awal, yaitu mengenai pengantar akuntansi, akuntansi keuangan menengah, teori akuntansi, hingga penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis ERP, dan juga mata kuliah akuntansi lainnya yang mana pada intinya ya berkaitan dengan akuntansi. Selama dinamika berjalan FKL, tentunya terdapat beberapa kendala teknis yang saya hadapi, terutama terkait adaptasi di awal, entah dimulai dari penggunaan sistem SAP, terutama SAP berskala korporat besar, serta penanganan rekonsiliasi data dalam volume masif. Namun, sebagai solusi, hambatan tersebut tentunya dapat termitigasi dengan baik berkat bimbingan intensif dari mentor saya, yaitu Bapak Ihsan, pun juga staf-staf lainnya yang sangat-sangat membantu saya, dan juga penerapan prinsip ketelitian ganda atau cross-check data. Selama perjalanan PKL ini saya sangat menyadari bahwa suatu ketelitian dalam pekerjaan-pekerjaan seorang akuntan itu sangat penting gitu. Dan selain itu saya juga belajar bahwa optimalisasi formula data juga itu penting gitu. Jadi banyak sekali hal-hal berkait dengan rumus-rumus Excel pun dengan hal-hal teknis lainnya yang saya pelajari selama praktik kerja lapangan ini, yang awalnya menjadi kendala saya sampai akhirnya saya menemukan solusinya dan malah menjadi suatu hal baru di atas keahlian saya. Oke, tentunya selama 4 bulan ini, pelaksanaan praktik kerja lapangan saya memberikan kontribusi yang signifikan dan cukup besar terhadap perkembangan saya
dan diri saya baik secara personal maupun profesional, baik itu secara teknis maupun non teknis, dan bagaimana diri saya dapat lebih siap secara akademis maupun non akademis menuju tuntutan industri nyata di masa depan. Sebelum saya mengakhiri pemaparan ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga penghormatan serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran program dan penyusunan praktik kerja lapangan saya. Saya menyadari bahwa selama berjalannya praktik kerja lapangan, mulai dari pengajuan sampai dengan penyusunan laporan, masih banyak terdapat keterbatasan saya selama menjalaninya. Dan oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik, masukan, dan sarana yang membangun untuk diri saya yang lebih baik lagi ke depannya. Dan demikian pemaparan dari saya. Dengan pemaparan ini, maka berakhir pula usaha praktik kerja lapangan saya di PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia atau Telkomika selama 4 bulan ini di unit Finance Controller dan subunit Accounting dan Fixed Asset. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian penuh yang telah diberikan selama berjalannya video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.